Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu perangkat desa di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di channel IT Desa Production. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara input data penduduk. Input data penduduk di aplikasi SimProvDes itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara input langsung satu persatu ke aplikasi. Kemudian yang kedua adalah dengan cara input data penduduk melalui cara impor ya, atau fasilitas impor. Impor ini berarti menggunakan data yang sudah ada dari desa atau data penduduk yang sudah ada dalam bentuk format Excel ya. Nah, di sini juga sudah saya siapkan untuk format Excel untuk diimporkan ke aplikasi. Baik, langkah-langkahnya yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama kita akan persiapkan untuk Excel-nya ya. Kita ke menu data master yang Bapak Ibu sudah download dan isinya di sini ada 8 file ya. Yang termasuk di sini ada 4 file Excel. Di sini ada contoh data penduduk. Kemudian ada master data penduduk 50, 100 dan 150. Apa sih maksudnya 50, 100 dan 150? Maksudnya adalah untuk yang 50 ini berarti maksimal aplikasi Excel ini, file Excel ini bisa diinputkan data penduduk itu sebanyak 50 orang. Kemudian untuk 100 juga 100 orang, kemudian 150 juga 150 orang. Dan tidak bisa melebihi karena semuanya sudah saya proteksi, sudah saya kunci supaya tidak terjadi kesalahan pada saat impor. Bisa saja Bapak Ibu menginputkan data penduduk itu misalnya 500 langsung atau 1000 langsung, namun kami tidak menjamin itu berhasil karena ada juga yang berhasil, banyak yang berhasil, tergantung dengan kondisi komputernya dan kondisi aplikasi Office-nya. Karena saya menggunakan database Office ya, Access. Kalau dia Windows-nya tidak sehat, Office-nya tidak sehat, maka sudah barangkali terjadi error pada saat upload ya. Nah, di sini saya siapkan Bapak Ibu. Nah, caranya adalah bagaimana kalau data penduduk saya ada 1000, sedangkan di sini dibatasi hanya maksimal 150. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu buat folder dulu impor data penduduk. Terserah Bapak Ibu mau buatnya di mana. Mau buat di D, di C, di My Document dan di mana, yang penting aman ya dan mudah dicari. Nah, kita sudah buat folder ini. Yang pertama kita akan menggunakan misalnya impor data penduduk menggunakan 100. Nah, ini kita copy ya. Atau sebelumnya kita buka dulu isinya seperti apa. Nah, kita buka di sini. Jadi untuk tabel yang berwarna merah ini itu sampai ke 100 ya. Di sini 100. Nanti jika kita input melebihi yang di sini kita contohkan misalnya 100. Kemudian kita masukkan 101, maka terjadi error atau terproteksi ya. Jadi hanya dapat 100. Dan untuk tabel dan kolomnya ini juga untuk fieldnya ini tidak bisa ditambah atau diubah ya, maka akan terjadi proteksi jika dia terjadi akan diubah. Ini tujuannya adalah supaya nanti waktu impor itu berhasil, jadi mengikuti database yang ada di aplikasi SimProvDes. Baik, yang selanjutnya karena kita memiliki 1000, jadi di sini kita copy yang 100, kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke folder sini, lalu kita paste. Kemudian di sini kita rename nama filenya yaitu 1 sampai 100. Kemudian kita paste lagi. Kita rename lagi 101 sampai 200. Jadi kita buat file sampai ke 500, kita contohkan ya. Misalnya saya punya data penduduk itu 500. Jadi kita paste lagi. Kita rename lagi 201 sampai 300.
Oke, di sini saya contohkan bahwa ibaratnya saya memiliki data penduduk itu 500 ya. Nah, sekarang kita akan mengkopikan file Excel itu ke dalam Excel ini, file Excel yang kita miliki. Tentunya yang kita miliki file Excelnya itu berbeda nanti tabelnya ya. Jadi ikuti langkah-langkahnya ini. Nah, yang pertama yang perlu Bapak Ibu cek adalah di bagian data penduduk ini, yaitu nomor urut, nomor KK, kemudian NIK ya. Untuk nomor urut ini tidak boleh ada yang sama. Misalnya ada Bapak Ibu akan mengcopy 1 sampai 100 gitu misalnya ya. Jadi tidak ada boleh nomor urut yang ganda atau sama. Makanya kita membuatnya secara otomatis. Kemudian nomor KK, perhatikan karena nomor KK ini adalah tipenya itu adalah number, maka di sini kita harus ubah menjadi number. Kalau di nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah formatnya sudah benar karena dia number. Namun di nomor 6 sampai ke 100 ini format yang salah, dia tipenya masih tag atau general. Jadi Bapak Ibu silakan diblok bagian mana yang salah. Kita contohkan di sini. Kemudian kita ke menu home, lalu di sini pilih number ya, menu number. Kita klik titik pojok panah ini. Kemudian di sini kita ubah menjadi number. Nah, setelah itu di sini kita lihat sampelnya. Di belakang ada titik 0, maka di decimal place ini kita ubah menjadi 0 ya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita klik OK. Maka di sini otomatis dia akan berubah menjadi tipe number ya. Kemudian untuk nama di aplikasi ini jumlah karakter saya batasi yaitu 40 karakter. Jadi kemungkinan kalau nama lebih dari 40 karakter atau 40 huruf beserta spasi, maka dia akan terjadi error ya. Oke, kemudian yang terakhir yang terpenting adalah nick. Kalau nick ini kuncinya adalah tidak boleh ada nick yang ganda yang masuk ke dalam bagian sini. Jadi tidak boleh ada nick yang sama. Maka nanti pada saat kita impor terjadi error ya, dengan error impor gagal atau tidak berhasil, berarti di situ antara nomor urut, nick, nomor KK dan nick itu ada yang ganda ya. Kalau nama nanti jika ada yang terlalu panjang juga dia akan error. Tapi kalau nama dia sama tidak masalah, dia bisa diimpor. Kemudian perhatikan juga untuk pengetikan jenis kelamin. Di sini kami menggunakan bentuk seperti ini ya, tidak huruf kapital atau menggunakan singkatan. Misalnya laki-laki L, perempuan P, itu tidak seperti itu. Jadi semua harus mengikuti aturan dari file Excel yang saya buat. Nah, ini kita ibaratkan adalah file Bapak Ibu sudah bagus. Nah, sekarang kita akan copy. Jadi kita menggunakan data file yang 100. Jadi kita buka dulu filenya yang 100, 1 sampai 100. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama yang perlu kasih adalah itu di bagian nomor urut. Jadi nomor urut kita isikan dulu dengan cara otomatis. Kita blok, lalu kita tunjuk di segitiga plusnya ini, baru kita klik tahan, lalu tarik ke bawah sampai ke kolom yang lewat, jangan melewati yang merah ya. Nah, 100 seperti ini. Untuk pengaturannya nggak perlu dibuat center atau diubah jenis format ukuran, nggak perlu, seperti ini aja. Kemudian nomor KK, selanjutnya kita copy nomor KK-nya. Untuk cara mengkopinya itu kita tidak ke kanan, satu nama penduduk beserta datanya, tetapi caranya adalah ke bawah ya. Makanya data itu harus bagus sebelum di copy. Jadi kita blok sampai ke bawah sejumlah 100. Kemudian kita copy, baru kita masuk ke Excel 1 sampai 100. Baru di sini kita klik di bagian kolom pertama, kita paste. Jadi nggak usah pakai paste spesial Bapak Ibu ya. Kita langsung paste saja. Kita cek di sini ada format yang
salah ya. Kita cek, kita klik OK. Nah, kita cek nanti di Excel bawaan Bapak Ibu, kalau dia ada yang error seperti itu, artinya dia ada yang salah gitu ya, ada format yang salah. Oke, kita ulangi lagi, kita akan copy ya, karena data di sini kemungkinan ada yang salah atau masih dalam bentuk formatnya itu adalah general atau format tag ya. Setelah itu kita tempel lagi di sini. Oke, di sini sudah bisa 1 sampai ke 100 ya. Kita cek fokus nomor urut di sini, jangan fokus dengan nomor tabel ini. Nah, ini juga biarkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengcopy namanya. Oke, di sini kita copy namanya ke bawah. Kemudian kita tempel. Kemudian jika dirasa untuk data ini sudah bagus ya, sampai ke 100 jumlahnya, kita bisa copy langsung ya seluruhnya. Jika datanya sudah benar, sudah diisi dengan benar. Untuk jenis kelamin ini jangan sampai ada yang kosong ya. Jenis kelamin, nik, kemudian agama, kemudian pendidikan, ini jangan sampai ada yang kosong ya. Jadi semua terisi. Nah, sekarang kita akan mulai dari nik, kita copy keseluruhan karena memang datanya dia sudah benar. Nah, kemudian untuk data yang harus diisi minimal itu adalah sampai ke kode pos ya. Oke, kita akan copy, kemudian kita masukkan ke file yang sini, kita letakkan sini, baru kita paste. Oke, data sudah masuk seperti ini. Nah, maksimal data yang wajib diisi itu adalah sampai kode pos ya. Untuk desa, kecamatan, kabupaten itu harus diisi. Kemudian untuk bansos sampai ke jumlah anak ini bisa dikosongkan ya. Nanti kita mengisinya itu adalah di aplikasi, karena untuk mengedit data kepala keluarga ya, ini dikosongkan saja. Kemudian yang saat ini yang wajib diisi itu adalah di bagian keterangan. Keterangan ini kita buat tidak lengkap ya. Di sini kita buat tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena di sini masih kosong ya. Jadi di sini semua harus dibuat tidak lengkap. Oke, kita tarik saja otomatis. Nah, di sini tidak bisa dia. Oke. Kita copy. Kita bisa copy dan pastekan untuk kata tidak lengkap. Nah, seperti ini ya. Oke, data seperti ini sudah rapi. Kemudian kalau kita mengcopy dari Excel kita, di sini Bapak Ibu nggak usah kaget, terutama di bagian warna tabel yang tadinya itu sebelum kita isi itu merah, namun sekarang dia hilang warna merahnya karena tertimpa ya, nggak masalah soal warna tabel. Nah, setelah data ini selesai, baru kita simpan. Kemudian kita lanjut lagi ke file yang kedua, 101 sampai 200. Nah, untuk yang ini berarti nomor urutnya kita lanjut di sini adalah 101 ya, kemudian 102. Baru kita tarik ke bawah ya sampai selesai. Begitu juga pengisian di sebelah kanan juga sama. Kita isikan sampai ke kode pos dan ini diisi menjadi tidak lengkap ya. Seperti itu dan seterusnya sampai dengan data itu sejumlah data penduduk kita ya, sejumlah file ini. Nah, itu untuk proses pembuatan file Excel-nya. Oke, sekarang jika sudah selesai,
Sekarang kita akan contohkan untuk mengimpor data ini ke aplikasi ya. Oke, di sini kita akan tutup. Setelah tadi disimpan, ini data mentahnya. Sekarang kita akan buka aplikasi Excel-nya.